Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa, bahwa kami selalu kau dampingi sampai akhir zaman, sampai waktu tak ada lagi bagi hidup kami, atau sampai engkau sendiri datang. Terima kasih untuk pendampinganmu, penyertaanmu dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan pertama, Paulus mengingatkan umatnya untuk berjaga-jaga, untuk siap karena musuh akan datang dengan berbagai cara, dengan berbagai kemungkinan. Dan dalam bacaan Injil hal yang mirip dalam perjamuan malam terakhir. Yesus mengatakan, aku akan selalu mendampingimu sepanjang masa kapanpun. Dan akan ada musuh yang jahat yang selalu menerkam kita semua. Para saudara, beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang bapak yang cukup umur 70-an. Dan dia melihat berbagai macam kejahatan-kejahatan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam gereja, di dalam agama, bahkan dalam kongregasi kita masing-masing. Dia bertanya kepada saya, mengapa ini terjadi? Dia bisa melihat bagaimana para romo, kemudian uskup juga bertengkar dengan berbagai macam pendapat dan situasi yang seringkali tak dapat kita hindarkan. Mata kita terlihat, sungguh-sungguh pemimpin kita juga, saya juga. Sesuatu yang harus kita renungkan sekali lagi bersama-sama. Sepertinya iblis memunculkan banyak hal yang memikat banyak orang, baik orang yang biasa saja, sederhana, tapi juga orang yang pendoa sekalipun. Jadi apa yang kira-kira perlu kita renungkan sekali lagi? Saya menjadi yakin bahwa saya sendiri atau kita sendiri para imam tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Tapi ada satu hal yang saya kira tak boleh pernah dilepaskan, yaitu berdoa, dan berdoa. Tentu saja berdoa tidak boleh kita lepaskan hanya sekedar ritual, sekedar liturgikal, sekedar menjalankan. Doa harus memasuki dimensi, bukan hanya dimensi yang kelihatan, bukan dimensi yang eksternal, tapi dimensi yang lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Dalam bahasa Teresa Avila dikatakan ada 7 lapisan, ada 7 ruangan, ada 7 kamar yang menuju ke ruangan ke-7 di mana Tuhan sendiri hadir. Setiap ruangan selalu ada tantangan baru. Tantangan baru semakin lama semakin mendalam. Bahkan kita bisa melihat orang-orang yang kelihatannya kudus, kelihatannya suci pun tak jarang juga mengalami yang serupa. Jadi para saudaraku terkasih, cobalah lihat. Ya, tahapan pertama adalah bahwa kita mulai sadar bahwa kita berdosa, bahwa kita lemah, kita rapuh, kita tak berdaya, kita butuh Tuhan. Kita sadar tahap pertama itu. Ya. Lalu kita mencari, membaca kitab suci, duduk diam, duduk hening, baca renungan, refleksi pribadi, doa rosarium. Tahap pertama ini adalah jalan kita untuk menuju ke dimensi ke-7 itu, yaitu dengan berdoa rosarium. Kita belajar berdoa rosarium setiap hari, ya. Dengan penuh keheningan dan penuh kediaman. Kita berdoa dengan membayangkan, memfantasikan peristiwa demi peristiwa. Lalu mulut kita berbicara, berdoa. Kita belajar. Tahap pertama adalah tahap mempersembahkan diri kita apa adanya kepada Tuhan. Dengan segala jatuh bangun, keributan, masalah. Belajar menyerahkan, percaya
I trust in you. Semoga Tuhan mengilhami kita untuk masuk lebih dalam, untuk masuk dimensi lebih dalam dari kasih Tuhan yang melimpah. Tuhan memberkati Anda semua, supaya kita tidak terpaku pada apa-apa yang kelihatan memikat dunia ini, yang glamor, yang indah, yang eksternal, ya. Dan itu akan menyebabkan mental health, ya. Kita menjadi gelisah, menjadi cemas, menjadi takut, menjadi apa. Dan disitulah kita diajak untuk berdoa terus, berdoa dengan hati. Maka saya mengatakan rosario inilah jalan menuju ke surga. Dan kalau kita mengalami mental health, kecemasan, kegelisahan, kecemasan, pakailah rosario. Gunakan rosario ini. Kalau Anda bisa berdoa rosario, teruskan. Kalau Anda sulit karena panjangnya doa, Anda sebutkan nama Yesus. Tuhan Yesus, kasihilah aku berdosa. Tuhan Yesus, kasihilah aku berdosa. Tuhan Yesus, kasihilah aku berdosa. Tuhan Yesus, ampunilah aku. Tuhan Yesus, ampunilah aku. Jadi kata biji-biji ini kita pakai sebagai sarana kita untuk dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, semoga kita tetap kuat di dunia ini yang penuh kekacauan, kegelisahan orang-orang yang dekat dengan kita apapun. Berkat Tuhan atas kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.